aja mungkin ya kemungkinan mah. Sementara untuk game yang ketiga, map apa nih kira-kira nih? Ayo, Extraction Reaper kan? Iya nih. Ini map yang menurut gue lumayan enak juga karena lari jadi cepet kan. Ketika dia set up, dia bisa untuk juga udah gak bakal kita lihat. Yi Sun-shin untuk Kagendra udah gak ada. Badang juga gak ada bersama Pasya. Udah lumayan banyak yang kena ya dari Global Band berarti. Cuma sisa hero yang jungle nih lebih enak buat Altrigo. Sekarang Altrigonya first pick. Yi Sun-shin di ban, Chusin ban. Kalau ngeliat dari draftnya mungkin dari Altrigo X mereka bisa prayu nanti ke arah midnya dulu. Karena Lancelot. Berarti gak dikasih, begitu juga Yi Sun-shin gak dikasih. Berarti akan ada jungle baru. Baxia sih harusnya di Wah dikasih. Dikasih Baxia. Mereka punya strategi buat ngelawan berarti nih. Apapun itu. Wow. Tuh langsung megang kepala. Temennya itu si Mama. Dan gue dapet bocoran. Apa tuh? Aku udah gak percaya. Enggak ini beneran. Aku udah gak percaya. For sure. Apa? Kalau Baxia lepas, si Magma keluarin hero yang waktu itu dia janjikan, hero unik itu. Oh, berarti hero uniknya itu kondisinya kalau ada jungle teh. Iya. Sekarang Baxia lepas nih. Nah, harusnya keluar ya. Harusnya nih. Kalau enggak, kita jangan percaya lagi Magma seumur hidup. Emang dibongbongin terus sama Magma gue rasa yo. Parah juga ya Magma. Makanya, tapi ntar kita lihat. Jangan-jangan hero uniknya. Baxia Romer gimana? Pakai kolam dahsyat loh Dahsyat sih, bener sih. untuk rotasi awalnya. Karena kalau pakai Petri cuma Bude. Benar. Saya shock loh. Katanya biar habis ditabrak di stun lagi. Baik sih, Om Budi itu terlalu baik. Tapi saya shock berarti. Yip, langsung. Gwyn. Gwynnya langsung di awal ya, di Gwyn jungler biasanya. Atau kalau kita berkaca dari dua atau tiga season lalu ya kalau nggak salah. Marak tuh, Gwyn Romer juga. Kayaknya possible sih untuk Gwyn Romer juga. Gwyn Romer, Selena, mid itu enak banget loh. Kayak dia simple combo tapi mematikan. Tapi ya dia butuh eksekutor juga. Nah, kombinasi kayak gini juga sebenarnya enak sih dengan anti-spatial migration, reward manipulation, jadi kombinasi yang apik. Baksilnya jadi lumayan susah. Dan Arlotnya, Tutor Arlot bos. gelo, pindah tangan. Jadi Arlot udah bakal kena global ban abis ini. Dan last pick di game yang pertama, di fase pertama, Selena nya diambil. Wah, Ini Bana, Baxia, Selena. Iya nih, tapi bisa di Romer Selena. Iya nggak sih? Bisa. Selena Romer, Baxia nabrak. Tapi terusnya Selena sekarang di terus kan? Harusnya, karena dia punya power clear yang cepet kan. Dari Trap, Soliter, Garute. Masalahnya kembali Altrigo X cuma PR 1, belum kelihatan high groundnya aja ini. Makanya dia ambil Romer, Selenanya Romer, terus di tengahnya tuh ambil high ground. Berarti ya high ground, Asya udah gak bisa. Xavier kah? Berani. Xavier ya, ngeri juga. Cici dulu ya, ini sebagai pengantar untuk membuat dari Baxia sedikit terluka. Kan bisa banyak. Habis ini hero-nya, Legenda. Kayak, Uben, XP dia udah ngebuka Arlot, udah ngebuka Cici. Kove juga. Movi juga. Mereka udah lumayan tipis dari hero tier S-nya. Tapi ini ya karena memang best of 5 aja sih. Jadi ya worst case-nya mereka main berarti 3 game lagi. 2 game, bener 3 game lagi. Ini pas Ryuki sama ada gue nyet ya. Ini sih. Enggak. Coba tuh. Mirip. Kacamata aja. Iya ya. Enggak sih. Kasih lagi. Enggak terlalu kayaknya. Enggak ya. Harusnya enggak sih. Tapi Hayabusa Band ini memang Hayabusa ini masalah kah? Kayaknya supaya mempertipis aja hero-hero jungle ya, dan berkaca mungkin Baxianya dari Kagendra berpikir oke ini Baxia ini bisa kemana-mana soalnya. Benar. Yang tadi kita bilang kan bisa jadi Baxia Romer, Selena mid. Iya. Nah, jalan terus tuh berdua tuh. Jalan terus jalan, nggak jadian. Iya benar, Jabar ya. Jalan bareng. Tapi Baxia Selena itu sama aja kayak Franco Baxia. Ya. Tabrak, tarik. Kalau ini tabrak row. Kemarin kan gua ada acara ya, main sama Psychons. Dia pakai Franco, gue disuruh pakai Selena. Ya gitulah, tidak ada chemistry. Iya. Selena Franco itu dua hero yang nggak nyambung sebenarnya. Ya kalau row-nya kena nanti ditarik, iya. Ya. Ganti aja itu Franco sama apapun juga bisa gitu kan. Row-nya kena nanti diapain sama. Sama. Cuma ya nggak ada Franco, Selena bisa jadi opsi buat combo sama Baxia. Bedanya ya kalau Baxianya memang ada di Romer, berarti Selena eksekutor. Kalau di jungle kena row itu Baxianya juga kill bisa. Ya. Sakit soalnya kan. Moskov ban. Nggak ada defensive hero ya untuk Mossman. Yap. Dan masih belum ada high ground juga nih yang dimiliki oleh keduanya. So far, oh iya udah ada sih. Dari gold lane ini masih terbuka sama-sama. Mereka bisa ngamanin. Tadi hari tuh dipegang sama Altrigo X ya. One mana one. Cuek nama one. Nah, sama Cici. Kurang enak sih sebenarnya, tapi ya bisa-bisa aja kalau mereka mau. Atau mereka cari hero yang lebih enak buat laning gak sih? Kayak tadi gue bilang Bruno salah satunya. Hero-hero basic common deh. Itu yang enak untuk laningnya. Granger yang diambil sekarang. Ranger. Nah kalau ini ada setup-nya yuk. Ada Gwyn. Ya enak, Ranger tinggal jadi finishing tuh. Dengan spatial migration. Atau minimal gold lane yang bisa pakai purify deh. Kadang lawannya kayak begini.
Ada yang asal ciletin juga sebetulnya. Kalau mau efektif combo kali Patrick, KB. KB. Atau satu hero yang bakal muncul adalah hero yang dijanjikan sama Magma. Kalau sampai nggak muncul juga, sumpah. Gua rasa nggak enak sih kalau memang dia mau surprise, kecuali Selenanya yang surprise di romer atau Baxianya. Tapi ya bisa jadi sih kalau memang tiba-tiba ada suatu hero kita nggak tahu gitu kan. Oh Wah, iya. dia debut. Halo Obsidia yang sudah hadir di Land of Dawn. Itu dia Lim. Ini dia yang sudah dijanjikan oleh Magma. Akhirnya dia tidak berbohong Lim. Hellcard untuk Magma. Jadi Hellcard di jungle. Wah, Baxia yang romer. Oke, kalau gitu gue gak percaya lagi dia. Tapi Hellcard ya mungkin preset di gold lane aja. Karena gue tadi udah berpikir nih kalau misalkan hero-hero di romer yang mau damage. Pilihannya tadi Nata. Tapi gak enak banget kalau Nata. Hellcard berarti nih. Gue sempat pikiran gila gue tadi ke Novaria. Nova Sele kan. Alter Ego pernah pakai juga waktu itu Novaria sama Selena. Cuman kalau Hellcard ya paling preset tadi di gold. Dan ya memang sih kalau ngomongin map ya nggak selalu lah. Ranger Clash baru Hellcard. Cuma ini hero-hero yang lumayan safety. Selama ada romer yang tahu berani support gak nih? Orang berani support, nempelin Granger, Hellcardnya bener-bener suka. Khalid ya, megangin rumput juga, sama-sama strong di early-nya. Menarik sih. Dan Anjet dia akan menggunakan ke arah Guinevere. Jadi dipastikan Gwyn jungle dan Kaiser yang akan Dari debutnya Magma berarti. Nah, habitat Hellcat adalah rumput. Jadi kita bakal lihat duo dari kedua romer ini bakal seperti apa. Game yang ketiga untuk Alter Ego dan juga Kagendra bakal kita saksikan bersama-sama. Lihat Francino. Udah langsung diinjak trapnya dua-duanya. Dia nggak mau ada jungle yang lebih cepat kan, dimakan trapnya. Tapi tetap sih, maksud gua Baxia itu akan tetap cepat ya dari jungle-nya. Sementara di XP Gizao harus unggul, make sure Gizao unggul. Kalau dia nggak unggul akan sayang dari cicipiknya. Buset, itu pagi-pagi udah kena semprot aja tuh Fadli tuh, udah lumayan sekarat tuh. Udah level 2, ngepet langsung kan. Frenzy udah unggul ya. Ya dan kebuka lagi nih visionnya, jadi XP lagi. Sementara Magmanya belum level 2. Pressure di XP lane kah yang akan dijalankan? Menurut gua nggak terlalu worth it kalau ngepoke ke arah cicit. Itu dia kombonya jalan. Itu dia, Baxia Shield United dan Daniel terkena arrow dan first blood diciptakan oleh Fadli itu sendiri. Flicker udah ke-trigger juga tadi dari Daniel. Susah kabur memang kalau misalkan udah kena tabrakannya Baxia, udah kena arrow itu udah susah. Nah, adanya satu arrow dan juga adanya trap. Flicker ke arah depan. Magma berhasil mendapatkan ke arah Frenzy. Yang sedikit salah sih tadi. Oh, Baxia Shield United lagi. Mereka cari Gizao-nya. Kalau kena tadi bakal ada roll lagi tuh nyambut. Tadi ada Rapture, ada Master Assassin juga Lim dari Magma. Harus sih, harus penetrasi dan harus damage. Sementara, lompatan Gizao. Dapetin point kill, seenggaknya balasan Becky Shy yang tumbang. Ini bawah bakal jadi team fight nih. Nggak pressure golden ternyata ya. Iya loh. Deadly String tadi dari Magma. Coba untuk kasih pressure ke arah Frenzy itu sendiri, tapi emang EXP ya, targeting banget. Karena mungkin kalau sampai EXP-nya kalah, power spike dari AOE-nya jadi kurang. Belum lagi XP Cici kan, yang bisa langsung nge-follow nih damage-nya. Tinggal nunggu Arnold level 4, mungkin itu bisa ngimbangin nanti gerakan yang ada dari teman-teman Kagendra juga. Sementara karena Gwyn jungle, harusnya masih bisa kontes. Let's see, Kaiser. Dia akan coba adu retribution-nya. Dan Fadli masih belum level 4, dia bakal cari. Ada arrow yang connect, tapi Nanjet yang bakal coba untuk dituju oleh sosok dari Fadli, dikejar oleh Kaiser. Dan lihat bagaimana ada arrow yang connect, tapi dia ada belakang Magma, dia tahu siapa yang harus menjadi target dan Nanjet untuk turtle diamankan oleh Alter Ego X. Tanpa retribution bahkan sekarang Kaiser bisa untuk invade ke jungle-nya. Nggak expect damage Selena mungkin. Fadli dengan row yang kena terus-menerus dari tadi. Ini menjadi ancaman yang serius bahkan tanpa Baxia Shield United. Row-nya masih bisa didapatkan juga. Dan invade jungle yang gue bilang. 2 jungle yang diambil. Guinevere akan sangat-sangat kesulitan. Ya lagi. Duit. Dalam satu level. Daniel bakal coba untuk ditabrak begitu aja. Raging Sandstrom untuk follow up. Supaya Daniel bisa untuk selamat. Tapi Kaiser termakan dan akhirnya satu special migration membuat dia tumbang. Fadli dengan ada flicker. Coba untuk kartu lain. Dan akhirnya masih bisa untuk mundur kah? Dikejar oleh Frenzy dan akhirnya Frenzy gagal. Dan lihat. Satu special migration. Fadli yang akhirnya tumbang. Magma mencoba untuk menjadi satu penentu. Satu damager. Untuk menukarkan Nanjet dan juga Fadli. Sayang banget tadi kok. Wow! Magma! Wow, si Flicker tadi. Flicker dan langsung Shadow Rush ya, dapetin kill lagi. Daniel
ini harus lebih respect sama Hellcard sih. Memang mid lane, gold lane itu sangat-sangat sakit kepala kalau ketemu Hellcard. Cuma ya mau nggak mau, mereka nggak punya frontliner pasti jatuhnya kan, selain dari jungle Baxianya. Ya udah, kalau nggak ada orang di rumput udah bagusnya diem juga sih di rumput. Jangan sering muncul aja. Ya udah tadi dia Stingernya tepat sasaran dan gak sia-siakan flicker. Dapat targetnya. Yang dituju. Bahkan di sini lumayan kelihatan ya bagaimana Daniel bahkan ketinggalan level sama Magma. Kelihatan banget sih. Karena dia dimakan dari first blood awal aja udah langsung makan. Sampai expanding river. Udah mulai kali ini arus ombak yang bisa diikuti juga. Setup dari objektif mungkin kalau memang mau Granger join mungkin bisa jadi salah satu opsi juga ya buat teman-teman Kagendra. Tapi untuk Alter Ego X mereka lagi pegang kendali. Make sure mereka dapetin turtle ini. Opsinya opsi dia, Bang. Opsi dia bisa. Iya. Handebon udah nggak bisa kabur lagi. Dan Magma masih di area rumputan. Delty Stingernya coba untuk dihantarkan. Mempercepat clear di arah bottom lane supaya dari Becky-nya bisa join the fight. Dan terreset untuk turtle-nya. Deadly Stinger kembali dihantarkan menuju ke arah Frenzy dengan ada Dark Knight Pulse. Dan lihat bagaimana Special Migration, ternyata Nanjetnya termakan. Reward Manipulation menjadi follow up bersama dengan Raging Size from Final Slash dihantarkan pula. Tapi kali ini Exor masih bisa untuk selamatkan diri. Sulit untuk Frenzy bisa bertahan karena coba untuk dikejar, tapi Daniel lah yang bakal dituju. Tapi 3 player tersebut masih aman semuanya. Ya, kerugian tetap ada di Kagendra. Mereka kehilangan Najit, kehilangan Gizao. Sementara kalau dari Alter Ego mereka hanya kehilangan Magma dan Retribution. Aman lagi dari turtle yang kedua. Temponya makin tinggi. Alter Ego X mereka tahu banget nih mana yang harus mereka kejar, mana yang harus mereka tuju. Dan Aldo juga lumayan free. Tulang punggung terakhir berarti dari Alter Ego X ini masih aman. Ya. Another kill. Wah, Magma benar-benar menjadi mimpi buruk. Dan Arrow coba untuk connect tapi Magma terlalu sakit untuk Deadly Stinger-nya. Untuk global ban sih. Tapi ya ini ngebuka nih strategi Alter Ego. Let's say Baxia muncul berarti Hellcard-nya potensial muncul. Next orang akan lebih aware lagi dengan itu semua. Cuma Kagendra, gue ngeliat mereka yang udah mulai ketinggalan item ini struggling banget sih. Mereka ngandelin Aldo untuk di shutdown. Kayaknya bakal susah karena ada Purify juga untuk Aldo. Makanya kayak Exor harus join duluan deh. Itu poinnya. Skypiea sedikit lagi jadi dan cari kill sebisanya. Daripada nanti kontrolnya dipegang sama Alter Ego. Masanya di menit ke 6.30 seperti ini baru mau jadi ke arah Skypiea. Sejujurnya memang benar-benar dari Kagendra sangat-sangat merasakan ketertinggalan ya. Kabar sih baru jadi. Mau ajak perang pun sepertinya agak lumayan terlambat sih untuk Granger. Power spike-nya udah lumayan turun ya sih. Cuma kalau nggak diperangin lebih parah lagi. Bener. Tapi Nanjet udah berada di posisinya. Kaiser bakal coba untuk dihantam dengan Special Migration Fire Kukayam dan juga Death Sonata Rhapsody. Dan akhirnya Exor bisa diajak main Reward Manipulation. Tapi Aldo hadir dengan Horn of Bone. Bakal coba untuk mendapatkan ke arah Exor. Tapi ternyata semua front laner dari Alter Ego X berhasil dimakan oleh teman-teman dari Kagendra. Bahkan Death Sonata lagi dan Aldo dalam kondisi yang tidak bisa kemana-mana. Ada Vengeance dari Gizao dan Fadli terlalu gegabah dan Magma. Hanya itu yang bisa dia lakukan, hanya itu yang bisa dia berikan. Flicker dan desperate move untuk Magma. Dia gak bakal bisa untuk bisa bertahan lebih lama. Wah sayang banget sih tadi. Gerakan makan Kaiser yang gue pikir nanti akan bisa dibalikin. Tapi Magmanya dia lebih pilih untuk ngambil atas tadi. Coba untuk ngambil atasnya dan gagal. Sementara ketika dia hadir ke bawah, the best thing yang bisa didapatkan adalah Exor. The one and only. So Turtle bisa di take over? Enggak sih kayaknya. Nanjet. Ya ini kebangkitan dari Kagendra, lihat goldnya. Tadi diunggulin sama Alter Ego loh, 2000 hampir menuju 3000. Sekarang turun. Turun dan hampir ketarik sama Kagendra. Drastis lagi turunnya dan sekarang bisa jadi diamankan. Ada Arrow tapi Daniel masih bisa untuk tahan. Tapi Special Migration Fire Requiem ini dia kombinasi yang berbahaya. Fadli gak bisa berkutik kemana-mana. Gue ini 1 damage tadi ya, gue pakai jenis one juga soalnya. Tapi top lane lagi tabrakan. Besar. Bakal menjadi tameng, bakal menjadi badan. Raging Signs from coba untuk dihadirkan. Horn of Bone. Bakal coba untuk memakan ke arah Frenzy. Tapi ternyata lihat Final Slash. Gizao masih bisa untuk mundur seketika. Masih aman lagi untuk area atas. Dan mereka tahu nih untuk berhadapan dengan Magma. Nempel. Jangan kasih Magmanya tiba-tiba nge-pick satu, nge-pick off satu. Tart hancur lagi. Ini kalau sampai Baxianya nggak unggul.
di next objective, gue rasa gamenya udah akan langsung berbalik. Kagendra yang bakal pegang temponya. Dan jangan lupa, untuk high ground juga nggak ada ya dari Altrigo X. Landing jauh mungkin bisa dipegang nanti sama Magma. Magmanya akan tajir, Magmanya akan punya damage. Cuma ya balik lagi Magma roamer. Sementara ya untuk di Kagendra mereka bisa makan Magma kapanpun. Nah ini dia contohnya nih, Magma yang bakal coba untuk dikejar. Ada satu Cold Shield bahkan digunakan tadi. Dark Nightfall juga kebuang. Iya. Jadi ada 2 sword sebetulnya. Twilight Armor ya, ini item yang paling pas untuk menghadapi burst damage. Dari lompatan Nanjet kombinasi bersama dengan Exor juga. Mereka lumayan aman, tapi midnya belum kebongkar sih. Iya, bakal coba untuk di-press malah. Nggak bisa roll, mulai tidak connect. Belum lagi lihat antara Kaiser dan juga Fatih saling kolaborasi. Gue belum lihat ada combo lagi nih. Roda lele, Itu dia, role belum keluar-keluar. roda lele. Cuma ya susah mungkin ya kalau misalkan mereka paksain lagi. Kena pun dari tabrakan rodanya Baxia di Abyssal Row pun kayaknya nggak bisa di follow. Dan Baxianya ada ancaman untuk dimakan. Mungkin itu yang mereka takuti. Menunggu sampai Aldo bisa dapetin power spike yang mungkin untuk Alterigo. Sementara untuk Kagendra, mereka udah cukup lengkap. Dari tadi Nanjet juga bisa memberikan harapan. Oh, Magma pun udah mulai tersentuh sampai setengah HP loh. Iya, dan emang udah paling benar dari Daniel bareng. Oh, dan di arah belakangnya Exor langsung bisa dimakan, dan bahkan Nanjet sampai megang Retribution juga nggak bisa selamat. Ada Vengeance, ada Arrow yang connect, reward manipulation defensif, tapi ternyata Gizao tetap bisa dihantarkan nyawanya, dan Lord balik dipegang oleh Alterigo X. Bahkan lihat bagaimana Danielnya sendirian. No way out, tidak ada jalan untuk pulang. Gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Karena kelihatan juga tadi semenjak Exor tumbang, depannya juga lagi maju. Berarti ada 2 kejadian yang memang sudah diprediksi oleh Alterigo. Mereka tabrak belakangnya bersamaan dengan momen depannya juga dimakan. Hilang 2 member, selesai sudah tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Lord datang secara free. Lord bisa diamankan juga tadi oleh Alterigo. Sementara sekarang defensif yang mungkin masih ada nih dari Kagendra. Mereka masih punya Yiv. Namun tabrakan Baxia Row mungkin bisa jadi connect sekarang. Dan Becky masih punya final slash walaupun tanpa flicker. Dark Nightfall sebelum diantarkan memberikan teori-teori ancaman. Di depannya ada Frenzy yang bakal coba untuk dimakan. Tapi Lord tetap fokus karena best turret yang berhasil didapatkan oleh Alterigo X. Gak boleh buru-buru juga ya. Mereka sadar nih satu best start aja udah menjadi the best thing untuk saat ini. Untuk ngedongkrak gold mereka lagi. Jangan sampai tiba-tiba kalau dari Alterigo sudah pegang kendali, mereka terlalu maksa. Ketika mereka terlalu maksa, terus dibalikin lagi, kerugian lagi untuk Alterigo. Gue rasa nggak ada kesempatan kedua nih. Sekarang momen udah di mereka. Baxia memang keras, tapi ya udah bisa di burst juga gitu kan. Winnever bareng sama Granger udah jadi cukup harusnya. Walaupun hati-hati Twilight Armor ini jadi jawaban dari burst damage. Full attack ya. Dari Magma tadi ada Hephaestus. Wajib sih. Bikin defense juga kayaknya nggak kepake deh. Iya. Kangen Baloy gak sih? Kangen Baloy. Pakai Hellcat. Gue lebih ke sekarang Hellcat mungkin karena ya Baloy munculin itu punya banyak potensi untuk muncul juga sebetulnya. Tapi balik lagi Hellcat ini punya resiko. Nggak bisa dibilang kayak Hellcat ini adalah pick yang paling bagus. Kalau pick yang paling bagus udah pasti pick ke atas lah. Ya. Nah ini harus situational pick yang kayak tadi last pick. Orang udah kelihatan dari damage-nya. Udah kelihatan Granger. Sebenarnya gue pikir ya Khalid juga ini jawaban yang bagus untuk Hellcat. Iya. Bisa nge-screening kan dari awal ditempelin terus-terusan. Sebenarnya kalau bukan Khalid, Chow mungkin itu Hilda itu lumayan enak. Jadi ikutin aja Hellcatnya mau kemana. Di awal biar pressure dari Hellcatnya hilang. Makanya tadi cowoknya di band. Itu dia. Ya, Khalid aja ya sama Hilda, dan akhirnya jatuh ke tangan Khalid. Dan Frenzy sebenarnya cukup oke dari tadi. Dia bisa screening, dia bisa untuk kasih pressure yang benar-benar besar. Bahkan tadi Magma aja hampir kehilangan momentumnya tadi di arah bottomnya banyak banget. Tapi kayak adaptasi Kagendra bagus juga sih. Mereka sadar oke, kita lawan Hellcat nih, kita nggak bisa misah. Kita harus satu arah. Jadi ya udah, tempel aja dari berlima nempel. Sempet loh kebingungan dari Magma. Tapi ketika udah pisah lagi atau team fight-nya ada yang beda sedikit dari Exor-nya sendirian, udah langsung deh. Nggak pakai lama, itu pasti Dark Nightfall dan langsung dimakan juga sama Magma. Tadi bahkan bukan cuma Magma, bareng sama Becky Shy. Jadi kayak bener-bener nggak ada jalan sama sekali untuk Exor.
Dari Lord sekarang udah mulai di-poke lagi, udah mulai ditarik. Ada opsi dia yang bisa pegang Lord. Dia punya spell farm, dia punya lifesteal maksudnya. Nah, itu Khalidnya screening terus tuh ke arah Magma. Berarti 4 melawan 4, semuanya udah tahu di situ. Tapi belum ada yang tahu pergerakan dari Becky. Latihan Pulse, dan lihat bagaimana Becky coba untuk flanking ke arah belakang. Di arah belakangnya ada Exor yang coba untuk dimakan. Dan Death Sonata tahu pergerakan dari Magma. Ready Sentrum, inilah sinyal-sinyal kebangkitan untuk Kagendra. Karena Exor yang mendapatkan double kill. 2 poin kill terhadap Magma dan Kaiser. Mahal harganya, walaupun Lord tidak dapatkan oleh Alter Ego X. Tapi tentu saja Kagendra masih bisa untuk nge-defense hal tersebut. Kehilangan Kaiser ya. Kehilangan sumber frontliner mereka akan sangat-sangat berdampak juga. Dan ngelihat dari Alter Ego, mungkin mereka kalau masih mau coba follow ke depan. Becky masih punya flicker. Masih ada final size flicker yang mungkin itu bisa dapetin kill ke arah Exor yang tadi Wind of Nature udah keluar. Memang tadi Exor udah tahu sih Magma bakal lewat situ kan. Magma bakal ngincer dia juga. Makanya Wind of Nature gue rasa menjadi item yang paling cocok nih untuk ya bertahan dari serangannya Magma. Ada flicker memang tadi dari Magma coba untuk lari. Tapi sayang tetap nggak bisa. Kalau mau harus berdua kayak sebelumnya. Bareng Becky Sai, dia datang langsung ke Exor, mungkin Exornya nggak bisa berkutik. Nah, dengan dia udah punya 29 Sky Pierce-nya. Dan tadi memang di early susah banget Kagendra buat catch up. Tapi sekarang Kagendra udah bener-bener ngasih waktu yang banyak untuk Exor untuk bisa kasih damage-nya, kasih itemnya juga, dan lebih bersinar. Dan bisa untuk menjaga supaya Magma nggak bisa sembarangan. Cuman tetap ya orange buff nggak bakal dikasih buat Hanjet. 2 Ya, kali udah. Tasis tadi dari Magma ya pertama dan Silver, Demonanto Sword juga maka depan bisa jadi opsi. Tapi ngelihat dari responnya juga ya, Wind of Nature udah tetap jadi solusi. Even Wind of Nature yang nggak ada, kayaknya bisa pakai Immortal dan sebagainya udah nggak bisa deh. Karena one way ticket. Konsil, Baxian United, Magma bakal ngincar ke arah belakang. Daniel bakal dituju tapi ternyata Nanjet lah yang termakan. Lihat arah belakangnya, sosok dari Aldo yang bakal diincar oleh Gizao. Tapi di arah belakang yang lain, Gizao yang bakal coba untuk dimakan. Death Sonata menjadi cicilan damage per damage yang bisa dihasilkan oleh Exor. Roja Connect, ada Purify. Selamat sudah Magma. Exornya, tapi Magma tahu target kemana dan itu dia Death District. Ternyata Daniel masih bisa survive dari serangan tiba-tiba yang dimunculkan oleh Magma. Nyaris tumbang. Satu tetes darah terakhir tadi dari Daniel. Tapi ya Magma tahu nih targetnya siapa. Bahkan ngelihat dari Magma, flicker udah nggak ada. Berarti nggak bisa masuk sembarangan lagi nih. Balik lagi lompatan dari Hellcard. Punya cooldown yang lumayan jauh untuk dipakai lagi. Dan ya korbannya masih kelihatan cuma sedikit. Tadi mungkin dari source spell aja yang harus dibuang. Cuma Nanjit harus hati-hati sih. Dia udah bukan kayak di awal tadi keras nggak bisa ditumbangin. Kayak turret armor diperlukan nih untuk Gizao. Atau kalau nggak buat Frenzy. Nanjit dulu deh, Nanjit kayaknya perlu banget turret nih buat anti burst dari tabrakan dan juga lele kan. Karena cukup lah ya dari udah dengan Genius kan untuk Nanjet. Saya langsung ke arah defense. Biarkan estafet damage itu diberikan kepada Exor. Namun Daniel Kayak selama masih free ya dari Exor. Magma. Kayaknya sama sih ini dua. Woi sakit juga nih. sakit tuh. Bahkan resistance Storm-nya ke trigger. Oke. Wah, ngeri juga damage-nya Hellcard ya. Karena memang dari kali itu bukan tipikal yang keras banget tau. Dia akan tetap bisa dimakan juga. Belum lagi si Halberd tadi bikin Quicksand Guard-nya jadi nggak maksimal. Sekarang bawahnya akan di-press. Roll-nya bakal dipegang. Serba salah sebenarnya dari Kagendra. Tapi mereka harus berani. Mereka harus buka dan coba untuk kontes. Wah, coba untuk kontes adalah pilihan. Tapi Magma mencoba untuk menyeberang di arah paling belakang. Special Migration, Fire Kukayam di arah depan. Dan Nanjet yang termakan begitu banyak damage. Remote Manipulation tidak mengenai siapapun. Semuanya masih bisa menghindar bahkan. Dan lihat bagaimana Magma mencari celah di arah bottom lane. Memberikan pressure. Best turret bakal segera menjadi target operasi. Tapi untungnya masih aman juga di tangan Exor. Tapi di reset Lordnya. Mereka nggak bisa untuk pegang tadi di Lordnya. Sekarang baru ditarik lagi. Vision masih ada Frenzy. Magma. Dia harus bekerja keras lagi untuk mendorong bawah dan menangin jumlahnya. Ya. Dan bahkan untuk Exornya masih ada di tempat yang coba untuk 1v1 situation dengan adanya Magma. Sementara Lord ini benar-benar menjadi adegan tarik ulur yang mengerikan. Siapapun yang bisa mendapatkan ini akan menjadi satu momentum yang indah bagi salah satu keduanya. Dijawab. Wah, ini dia. One hit, one kill. Exor
benar-benar menjadi korban. Dan bahkan sekarang Magma masih bisa menghindar pula. Ya hit. Kayaknya butuh Rose Gold deh. Nggak bisa nih kayaknya ngandelin Wind of Nature. Atau ketika memang udah dilompatin harus bener-bener langsung Purify. Purify dan ya pakai Wind of Nature-nya. Kayaknya tadi karena dire hit juga ya. Efek dire hit dari item roamer-nya juga. Ya jelas dire hit. Itu sakit banget, Light of Despair juga. Karena memang Granger juga nggak ada item defense sih. Jadi wajar banget tadi satu hit langsung hilang. Sementara dari defensive item paling cocok mungkin Immortal kalau memang mau selamat. Atau ya udahlah Rose Gold biar nggak instan-instan amat. Gila sih tadi bener-bener hilang seketika hilang. Shock juga gue ngeliatnya. Ini memang dire hit yang baru sekarang ya. Dia udah nggak pakai tambahan dari gold. Makin banyak item roam pun nggak ngaruh. Tapi lihat Lord yang berjalan dari mid. Ini Lord Evolve loh. Agak sedikit sulit sebenarnya kalau ngomongin defensif. Tapi masih ada Daniel juga yang bisa menjadi teritori dengan remote manipulation-nya. Lord Evolve, Conceal coba untuk dilakukan oleh Kagendra. Bahkan sekarang Dark Knight Falls dan Final Slash ke arah belakang. Daniel yang dituju. Tapi lihat bagaimana. Ada Aldo yang bakal coba untuk dihantam oleh Gizao. Dan Flicker ke arah belakang lagi dan lagi Magma. Deadly String yang benar-benar mematikan. Bahkan double kill sudah dikantongi oleh dirinya. Menuju ke arah base terakhir. Final Slash coba diantarkan. Magma yang ter-shutdown. Dengan setiap adanya wave Vidion. Ini dia mau betul-betul Alter Ego X. Bahkan sekarang dengan base turret terbuka. Dan akhirnya Alter Ego mengamankan game yang ketiga. Match point di tangan Alter Ego X. Satu langkah lagi untuk menuju ke babak knockout, babak playoff bagi Alter Ego X. Kagendra, mereka terlihat kesulitan.